Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya di kesempatan pagi hari ini. Saya Ahmad Fauzan dan saya Rudi Arfianto. Ya. Dan kali ini kita bertemu di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Nah, tentunya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, walafiat. Mudah-mudahan rekan Rudi juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bisa beraktivitas sedia kala, kemudian juga tentunya menghadirkan informasi-informasi aktual tentunya dalam Kopi Istimewa MTA TV. Ya, dan tentu saja setiap kali Kamis ini harus mantengin acara ini. Karena informasi penting bakal tersampaikan di acara ini. Ya. Pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi setiap hari Kamis. Jangan kemana-mana, terus pantengin, terus stay tune sehingga nanti bisa menyimak berbagai informasi aktual yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Baik, rekan Rudi, setelah kita pandemi selesai tentunya harus terus mencoba untuk bangkit terutama di bidang ekonomi, sektor ekonomi. Dan itu memang menjadi kewajiban kita ya, bukan lantas kita langsung patah semangat, kemudian tidak berlangsung kegiatan ekonomi, karena itu kita sebagai tulang punggung keluarga, apalagi sebagai seorang laki-laki, maka wajib hukumnya kita berusaha, bekerja, berikhtiar untuk meraih rezeki yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjemputnya saja. Betul. Dan yang lebih membahagiakan lagi, Sabtu lalu. Sabtu lalu di tanggal berapa ya? 18 atau 19 saya lupa. Yang jelas di Jogja itu kita mengadakan acara kajian yang sekaligus di situ ada kegiatan ekonomi dengan adanya Basar MTA Jogja Expo. Nah, itu merupakan bagian dari upaya atau ikhtiar dari Majelis Tafsir Al-Quran, tidak hanya ruhiyah yang disirami, tapi juga faktor ekonomi untuk membangkitkan ekonomi umat pun juga ada fasilitas di sana, ada teman-teman yang memang berkumpul bersama untuk menghadirkan ekonomi umat terus bangkit. Ya, dan ternyata potensi ekonomi warga Majelis Tafsir Al-Quran itu luar biasa. Gitu. Ada yang ternyata di sana jual batu ungkal, tahu ungkal, batu yang untuk mengasah, pisau, gitu. Arit dan lain sebagainya, senjata-senjata tajam itu ada dan dijual sana. Kemudian ada mimi yang sekarang ini, bukan mimi teman kita, maksudnya mimi bakmi maksudnya yang terkemas dengan rasa tidak kalah dengan yang sudah kondang di Solo dan sekitarnya. Begitu Anda pasti tahu. Nah, berarti ini kreativitas ya? Betul. Kreativitas. Ada informasinya. Pemirsa, puluhan pelaku usaha yang tergabung dalam Askomta turut meramaikan kegiatan MTA Jogja Expo pada rangkaian pengajian gabungan MTA Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertajuk Belah Beli Bolo Dewe, MTA Jogja Expo 2023 dimeriahkan 60-an pelaku usaha milik warga MTA DIY. MTA Jogja Expo merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari pengajian gabungan yang digelar MTA perwakilan DIY pekan lalu. Menurut pengurus Askomta Yogyakarta, Hosiin, melalui MTA Jogja Expo ini diharapkan dapat mengembangkan perekonomian warga MTA dan mengikuti perkembangan sistem jual beli. Sebagai pelaku ekonomi untuk bisa berkembang, bisa dilaksanakan ataupun dibeli oleh warga-warga sehingga perekonomian di warga kita bisa maju, bisa mengikuti perkembangan dengan perekonomian yang ada baik di secara offline maupun online. Sementara itu, Ketua Panitia MTA Jogja Expo Rifki Waryanto ST berharap jual beli dapat terus berjalan antar warga MTA baik di dalam maupun di luar kegiatan Expo. Kami dari pemuda maupun panitia di Expo ini semoga
tidak hanya waktu expo, tetapi di luar expo kita juga bisa jual beli antar warga. Bela beli bolo dewe, bela beli bolo dewe agar kita semakin mempererat tali silaturahim dan juga memperbanyak rezeki kita di dunia dan akhirat. Salah seorang pelaku usaha batu asahan dalam Expo, Jumirin, mengatakan dengan kegiatan ini warga MTA semakin menguatkan perekonomian dengan bela beli bolo dewe. Pada kesempatan ini, alhamdulillah laris barokah. Harapan kami sebagai depan para warga selalu bela beli warga MTA sendiri, khususnya di MTA Praga Yogyakarta dan umumnya di seluruh MTA se-Indonesia. Diharapkan kegiatan semacam ini dapat meningkatkan perekonomian warga MTA dan semakin menguatkan dakwah di berbagai bidang. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trianto, Warsito Alinugroho, dan Slamet Sukiswanto, MTA TV. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari menginspirasi juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Tidak hanya di Jogja, tapi juga di wilayah lain pun juga memiliki kesempatan yang sama untuk beraktivitas seperti ini. Dan menghadirkan, menawarkan, dan mencoba untuk mempublikasikan produk-produknya yang kreatif. Ya, dan insya Allah hari Sabtu besok di Karanganyar pun juga ada. Gitu. Kita tinggal nunggu infonya saja. Ya, terus ini yang agak sedikit menjadikan perhatian kita bersama adalah masalah cuaca. Oh iya, benar sekali. Cuaca kali ini sulit ditebak. Sulit diprediksi. Sulit diprediksi, sulit ditebak. Kadang siang panas sekali, sore langsung hujan. Iya, bahkan terkadang kita mau berangkat kerja hujan. Pagi-pagi sudah hujan. Iya, ini harus menjadikan kita justru waspada. Selain untuk kesehatan kita sendiri, itu andainya kita harus hujan-hujan, harus sebaiknya pakai jas hujan. Kemudian selain itu, soalnya di beberapa waktu yang lalu kan Kota Solo sempat banjir. Terendam banjir di beberapa titik. Sehingga itu juga menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas. Ada 3 hal yang menyebabkan itu semua, yakni kewaspadaan kita terhadap musim cuaca hujan yang tidak terprediksi tadi, kemudian sampah yang tidak bisa dikelola dengan baik, atau ketertiban masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap sampah ini. Kadang-kadang kita sering melihat loh, buang sampah itu dengan enaknya saja langsung ke sungai gitu. Dan merasa tidak berdosa begitu. Padahal itu mencemari lingkungan, sekaligus juga sulit terurai kalau di sungai, buangnya di sungai sangat sulit terurai. Ini ada satu informasi rekan Rudi terkait dengan sampah. Guna menumbuhkan kepedulian peserta didik dalam mengelola sampah, SDIT MTA Karawang, Jawa Barat menggelar peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Adiwiyata, SDIT MTA Karawang, Jawa Barat menggelar bank sampah dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang digelar pada Selasa kemarin. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Bambang Prianto, menyampaikan SDIT MTA Karawang rutin mengadakan kegiatan menabung sampah pada setiap Jumat sebagai bentuk kepedulian terhadap sampah. SDIT MTA Karawang sebagai sekolah adiwiyata di setiap hari Jumat melakukan program menabung sampah. Dalam peringatan ini, pihak sekolah juga memberikan apresiasi berupa menyematkan PIN kepada siswa yang rajin menabung sampah pada setiap pekannya. Siti Solihat, selaku Ketua Komite SDIT MTA Karawang, berharap kegiatan ini dapat memotivasi anak untuk membuang sampah pada tempatnya dan sebagai bentuk pengembangan literasi sekolah. Insya Allah mengajarkan anak-anak untuk sadar membuang sampah pada tempatnya juga menjadi bagian dari pengembangan literasi sekolah. Kedepan diharapkan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di SDIT MTA Karawang dapat mengurai masalah sampah dan memotivasi anak untuk menjaga lingkungan sekitar. Kontributor Karawang, Jawa Barat, Wahyu Rananda Saputra, MTA TV.
Wah, keren Ya, banget itu. Keren sekali. Menanamkan dari usia kecil. dini. Dari kecil sudah diberi penjelasan bahwa memang kita harus mengelola sampah. Mau tidak mau, sampah tetap ada, tinggal bagaimana kita mengelolanya saja. Benar, dan itu semuanya harus ditumbuhkan dari kecil, sadar begitu ya, tidak harus dipaksa-paksa maksudnya. Ini nantinya ketika sudah dewasa, remaja, dan jadi orang tua itu akan tertata dengan sendirinya. Benar. Kalau sudah mengalami kesadaran. Tapi kalau pemaksaan biasanya ya itu hanya temporer saja, ada waktunya, kemudian ya udah dia sudah tidak peduli lagi. Ya, dan reward atau penghargaan ini meskipun hanya bentuk pin itu tadi sudah menjadikan kebanggaan bagi anak tersebut. Udah sangat senang sekali ya seorang anak yang dapat reward seperti itu, sehingga nantinya dia akan terus mencoba konsisten membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Karena ada pembagiannya. Benar. Dengan Rudi ada sampah yang organik, anorganik begitu, sehingga nanti memilahnya pun akan lebih mudah. Iya, dan jangan salah loh sebenarnya kalau ketika pengelolaan sampah itu benar, maka orang-orang yang memungut sampah, bahkan ada yang memang sengaja ada bank sampah itu nanti dikelola pengumpulnya nanti akan ada yang plastik mungkin bisa di recycle, diolah ulang begitu, daur ulang ya. Daur ulang. Kemudian yang organik ini bisa jadikan pupuk gitu ya. Nah, untuk yang lainnya ini terkadang seperti kardus begitu kan, ada yang memang didaur ulang juga sih, jadikan kertas lagi juga bisa begitu. Nah, ini juga menguntungkan bagi pemungut sampah itu sendiri gitu. Nah, kita sebaiknya juga care atau peduli terhadap hal-hal seperti ini. Betul. Karena kita wajib berterima kasih kepada pemungut sampah ini. Kalau tidak ya siapa lagi yang mau bergerak untuk bisa mengumpulkan. Dari situ pun mereka juga mendapatkan finansial begitu ya, ada pendapatan yang bisa untuk menghidupi keluarganya. Lebih baik berawal dari keluarga kita. Dari keluarga kita memang satu rumah biasanya kan memproduksi sampah juga beraneka ragam. Itu dari awal sudah kita pisah-pisah, sudah kita pilah-pilah. Ya, nanti ini langsung ke pengepul, kemudian ada sampah yang lain itu untuk kompos dan lain sebagainya. Sehingga tidak merugikan orang-orang di sekitar. Dan jangan sampai kita membuang sampah di tempat tetangga. Wah, itu banyak sekali terjadi, rekan Rudi. Jadi ada pekarangan yang sekiranya longgar, berangkat kerja sambil melemparkan sampah ke situ. Nah, ini sangat disayangkan. Iya, betul. Dan beberapa waktu yang lalu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada banjir di kota Solo, dan itu sudah terkreasikan lewat karya lagu dari Bapak Gesang. Bengawan Solo. Ya. Gak usah nyanyi loh ya. Enggak. Karena Bengawan Solo air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut begitu. Terjadi juga. Terjadi juga. Nah, ini ada informasi yang terkait dengan itu. Tapi ngomong-ngomong tentang itu juga, bahwa Bengawan Solo itu dulu informasinya loh, kalau saya tidak salah, itu sempat mengalirnya ke selatan. Oh, balik ke sana. Ke Laut Kidul. Oh, itu Bengawan Solo Purba. Ya. Zaman tapi nggak tahu kenapa kok langsung pilih yang jauh gitu ya. Mungkin perubahan struktur tanah, ketinggian dan lain sebagainya kan juga mempengaruhi. Air mengalir dari atas ke bawah begitu. Kalau dulu mungkin lebih datarannya lebih curam ke sana, bisa jadi, kemudian beralih. Beberapa kali juga saya pernah melihat beberapa video yang menjelaskan ternyata bekas dari aliran purba itu ada jadi satu kampung di tengah-tengah cerukan begitu. Oh begitu. Jadi sehingga mendapatkan sinar mataharinya sangat jarang di sana. Di Gunung Kidul. Nanti suatu saat bisa diliput. Mungkin saya kalau pelajaran
SD saya, mata air Bengawan Solo itu ada di Gua Gelap Ngampar namanya. Tapi nggak tahu apakah itu yang bagian tadi dari itu karena tidak akses matahari tadi ya. Iya. Karena cerukan karena lebih dalam begitu. Dan ada kampung di sana. Oh, kampung. Ada kampungnya, satu kampung yang mereka tetap hidup normal, tapi 50%-nya jadi apa ya istilahnya urban. Ya, urban. Kemudian yang tinggal di sana adalah orang-orang yang sepuh-sepuh tinggal di sana. Tapi ada aliran Bengawan Solo sudah tidak ada ya. Karena sudah ditempati oleh masyarakat yang ada di sana. Begitu. Dan kalau sekarang ya yang sudah kita lihat ini bentangan Bengawan Solo, patut kita terus berhati-hati tiap tahunnya ya rekan Budi, karena seakan-akan ini menjadi agenda rutin untuk banjir. Susah untuk diatasi kecuali kalau memang masyarakat berani untuk meninggalkan tempat-tempat pinggiran sungai itu. Sehingga baik, ini ada informasi terkait dengan itu ya. Pemirsa, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo mengungkap beberapa faktor penyebab banjir di wilayah Kota Solo dan sekitarnya. Selain hujan lebat, sistem drainase dan juga sampah juga menjadi penyebab utama. Hujan lebat beberapa waktu lalu menyebabkan banjir di beberapa titik di Kota Solo dan sekitarnya. Akibatnya lebih dari 21.000 jiwa terdampak, serta kurang lebih 4.000 jiwa terpaksa mengungsi. Kepada awak media, Kepala Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyebutkan sejumlah faktor penyebab terjadinya banjir di Kota Solo. Di antaranya banyaknya perubahan tata guna lahan, tingginya curah hujan, serta sampah. Dengan curah hujan rata-rata di sini sekitar di atas 80 mm per kubik dan tertinggi ada 280 mm. Itu durasi hujan selama 10 jam dari mulai jam 2 sampai dengan jam 11 malam. Mengingat curah hujan diprediksi masih cukup tinggi, Kepala BPBD Kota Surakarta mengimbau warga untuk tetap waspada serta meningkatkan pemantauan. Kalau kemarin dari BMKG memberikan warning sampai dengan tanggal 19, mungkin cuaca masih dimungkinkan ada curah hujan yang tinggi. Nah, ini kita antisipasi sampai tanggal 23 Februari antisipasi kita. Kita terus pantau, kita buka pusdalop kita 24 jam dan juga kita siapkan relawan kita juga sudah siap, sumber daya manusia sudah siap, peralatan juga kita sudah siap dan semua moga-moga kita sudah termasuk di pemangku kepentingan di kelurahan kita juga sudah koordinasi Pak Camat, Pak Lurah dan seluruh OPD. Guna mencegah peristiwa serupa, akan dilakukan penambahan pompa air, perbaikan drainase, dan pembuatan talut anak sungai di beberapa titik. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap sampah. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Nah, itu tadi ada 3 penyebab terjadinya banjir dan memang bagaimana upaya kita nanti di tahun yang akan datang supaya tidak terjadi lagi begitu. Karena mau tidak mau ini juga menyusahkan ya banjir itu. Betul. Dan ini butuh kepedulian bersama ya, semuanya, semua elemen begitu. Seluruh elemen harus mencoba untuk memikirkan kembali bagaimana upaya supaya di kesempatan yang akan datang atau di tahun mendatang, di penghujan mendatang tidak terjadi banjir lagi. Karena menurut sejarah memang di Kota Solo memang semacam seakan menjadi rutinitas banjir begitu. Dan ada yang menurut saya juga membanggakan, menggembirakan dengan adanya potensi-potensi atau organisasi-organisasi yang disanya peduli akan kebencanaan, ini tertangkap dan sebagainya. Nah, ini beberapa waktu yang lalu infonya bahwa Majelis Tafsir Al-Quran membentuk MTA Disaster Care.
Luar biasa. Luar biasa. Seperti halnya organisasi-organisasi yang lain pun Majelis Tafsir Al-Quran tidak ketinggalan untuk terus bahu-membahu membentuk sebuah organisasi yang solid yang nantinya akan terus berpartisipasi berguna bagi umat begitu. Kita simak informasinya dengan Rudi. Ya. Guna memaksimalkan pelaksanaan misi tangga bencana, MTA membentuk koordinator penanggulangan bencana atau MTA Disaster Care. Bertempat di Pondok Pesantren MTA Mojo Gedang Karanganyar, pembentukan tim MTA Disaster Care berlangsung pada Kamis malam. Pembentukan MTA Disaster Care ini bertujuan untuk menyatukan elemen dakwah MTA di lapangan, sehingga kegiatan tanggap bencana bisa berjalan maksimal dan terukur. Menurut Ustadz Sunarno, Sekretaris Umum MTA Pusat selaku penasihat relawan, perlu adanya pengembangan dalam memberikan pertolongan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Tentunya kita kan tidak kepingin kegiatan kita stagnan ya. Jadi harus ke depan lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih banyak membawa kemanfaatan yang besar bagi saudara-saudara kita yang baru mendapatkan musibah. Sementara menurut Komandan Satgas MTA Pusat M. Arif Wibowo SSI, dalam pembentukan tim disaster care ini akan ditunjuk anggota dari masing-masing perwakilan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam tanggap bencana. Insya Allah nanti kita ambil dari masing-masing perwakilan sesuai dengan kapasitasnya, yang mungkin dari tukang, kemudian dari komunikasi, kemudian dari tim yang lain yang dibutuhkan untuk tanggap bencana. Dalam pertemuan ini juga digelar evaluasi kegiatan tanggap bencana gempa bumi Cianjur yang melibatkan berbagai elemen dakwah di MTA. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Heru Agung Santoso, MTA TV. Alhamdulillah ini senang dengarnya. Baik, benar sekali, karena ini merupakan bagian dari upaya ya, upaya menyatukan potensi yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran. Karena pengalaman di Cianjur, kebencanaan di Cianjur terjadi, kemudian juga bahu-membahu, tidak hanya SAR saja yang terjun ke lapangan, tapi juga Satgas, Bankom, kemudian dibutuhkan juga pertukangan. Bisa berkontribusi mereka yang memiliki keahlian, termasuk media juga masuk di dalamnya, sehingga nanti akan lebih banyak kontribusinya untuk masyarakat. Gitu. Dan ini mewujudkan bahwa kita tidak abai, tidak hanya sekedar di sana banyak membuat kegiatan-kegiatan tanggap bencana terus kita ikut, tidak sama sekali. Ini sudah lama kita pun peduli, sejak banjir Karawang dulu, kemudian musibah tsunami di Aceh dan sebagainya. Bahkan waktu itu belum ada SAR, adanya relawan ya pada waktu itu. Dan itu embrio jadi adanya SAR begitu. Dan mungkin sesaat lagi kita akan coba bersamai, ada tamu kita melalui Zoom, ada Komandan Satgas MTA, beliau yang nanti kita bisa bincang-bincang di sana. Untuk mengetahui lebih lanjut apa program kedepannya setelah organisasi terbentuk, untuk lebih detailnya informasinya kami akan hadirkan sesaat lagi. Kita jeda terlebih dahulu, rekan Rudi. Pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik, terima kasih pemirsa, masih selalu bersama kami dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Seperti yang sudah kita janjikan, insya Allah kita akan segera terhubung ya, rekan Rudi. Betul. Dengan Komandan Satgas Majelis Tafsir Al-Quran. Beliau adalah Bapak Muhammad Arif Wibowo SSI. Assalamualaikum Mas Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisi di mana ini?
Posisi di Yogyakarta ini. Oh, Di Yogyakarta. di Yogyakarta. Alhamdulillah. Kita ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan pembentukan apa ya istilahnya? MTADC atau MTA Disaster Care sehingga nanti pemirsa yang ada di rumah pun juga lebih lanjut mengetahui bagaimana organisasi ini kemudian kegiatan-kegiatannya. Ya. Apa yang melatar belakangi munculnya organisasi ini atau diadakannya penggabungan organisasi ini? Ini bukan ini kan sebuah wadah untuk elemen-elemen yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran, karena sejak bencana di Aceh itu dulu kan gerak langkah relawan kita kan belum terkoordinir dengan baik dan kapasitas koordinasi dengan pemerintahan, kemudian ke dalam sendiri. Sejak kita melalui 3 bencana besar, mulai Aceh, kemudian Merapi, gempa Jogja, Semeru. Nah, kemarin beberapa waktu lalu kita mengusulkan ke pimpinan pusat melalui forum Ahad siang yang dihadiri oleh pimpinan seluruh Indonesia, menyampaikan usulan untuk dibentuk sebuah badan. Kalau di Indonesia itu kan ada BNPB yang mewadahi kebencanaan. Nah, kita sudah punya, dan klaster-klaster kita malah justru lebih lengkap. Artinya nilai lebihnya yaitu militansinya tidak dilakukan lagi di lapangan. Nah, ini mulai kemarin sudah perdana dilakukan di posko banjir di Solo, sehingga alhamdulillah berjalan dengan baik, sehingga ke depan nanti kita tinggal memperbaiki internal maupun yang eksternal gitu, Mas. Kalau di NPB itu kan ada TNI Polri yang tupoksinya memang pengamanan tapi ketika bencana mereka didelegasikan ke bencana. Nah, di dalam MTA itu juga ada satgas pengamanan. Ketika bencana kita tertunggal ketika tupoksinya di pengamanan, ketika bencana ditertunggal di pengamanan. Kemudian di MTA juga ada dasar MTA, di negara kita juga ada Basana dan selanjutnya. Jadi klaster-klaster yang ada di pemerintahan ini kita semua ada. Nah, ini kita bentuk sebuah semacam badan, sebuah tim namanya MTA DRC, jadi Pusat Penanggulangan Bencana Majelis Tafsir Al-Quran disingkat MTA DRC, MTA Disaster Relief Center. Oh, Relief Center. Ya, tadi saya nyebut DC keliru ya, DRC mestinya Disaster Relief Center. Ini Mas Bowo, ada elemen-elemen yang di sana masuk ya. Ini mungkin bisa disebutkan apa saja karena kita punya banyak elemen ya. Ada kesehatan, Bankom dan lain sebagainya. Apa saja Mas Bowo? Pada dasarnya yang nanti masuk di sini, jadi elemen-elemen kan sudah pasti masuk ya, tapi kan di luar itu yang belum masuk elemennya semua warga MTA yang mungkin nanti dibutuhkan akan dimasukkan di tim ini. Misalkan dia belum masuk tim Bankom, belum masuk tim mungkin warga biasa yang dia punya keahlian yang memang dibutuhkan di tim ini ya nanti kita libatkan. Yang penting warga Majelis Tafsir Al-Quran. Seperti halnya kemampuan seperti apa yang diinginkan begitu? Jadi kita kan di pemerintah itu ada namanya cluster search and rescue, dan tentunya kita sudah punya tim SAR MTA, jadi sudah nyaman lah kita berjalan dengan baik. Kemudian ada tim komunikasi, dari kita punya Bankom, nanti kita perbaiki ke depan. Kemudian ada tim shelter itu kaitannya dengan pengungsi. Jadi tim pengungsi itu kemudian pendampingan pengungsi, kemudian ada tim kesehatan, klaster kesehatan, kemudian ada lagi yang namanya shelter Huntara. Jadi nanti ketika misalkan gempa kemarin kan kita langsung membuatkan hunian sementara ya. Sementara kan penduduk ketika gempa kan rumahnya tidak bisa ditempati, bahkan sampai sekarang pun mereka belum punya bangunan, jadi masih di tenda-tenda darurat. Saya masih komunikasi dengan mereka. Padahal di situ di Cianjur itu kan lokasinya lokasi yang dingin ya, jadi mungkin relawan kita aja kemarin itu 1 minggu di lokasi kayak gitu di tenda aja banyak beberapa yang masuk angin gitu, apalagi mungkin pengungsi. Jadi masih banyak klaster-klaster yang nanti
kita perbaiki program. Yang jelas sudah lengkap kalau klaster kita itu. Ya, termasuk tinggal mengakomodir aja. Ya, kalau susunan pengurusnya di MTA DRC ini siapa saja atau apa saja bagan pengurusnya? Untuk susunan pengurusnya, insya Allah nanti dalam minggu ini akan kita serahkan ke pimpinan pusat. Masih ada pertemuan yang tindak lanjut dari pertemuan di Popes kemarin, dan insya Allah nanti akan segera keluar. Yang jelas reng-rengannya sudah ada. Oh begitu. Baik, kemudian untuk kegiatan di lapangan, kalau misalnya memang terjadi lagi ada kebencanaan yang perlu kita segera atasi begitu, itu mekanismenya seperti apa? Mengumpulkan seluruh elemen yang ada, kemudian koordinasi atau seperti apa? Ya, jadi bencana nanti di RC itu biasanya nanti koordinasinya ketika memang itu semua elemen itu bersatu. Jadi kalau misalkan mungkin bencana yang tingkatnya di perwakilan, ya nanti di handle di tingkat perwakilan. Tapi kalau memang nanti di handle dari pusat, itu nanti pusat akan terjun. Jadi sesuai masing-masing elemen, masing-masing job itu nanti sudah bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing. Ya, paling nanti koordinasinya dikit, saling komunikasi lewat grup. Kalau misalkan di Sertanisula langsung sudah tanpa koordinasi sudah sesuai tupoksinya langsung berangkat. Kemudian misalkan dapur umum ya nanti bisa, kalau memang dibutuhkan sejak awal nanti akan membackup sejak awal. Termasuk kalau gempa itu kan sebenarnya tim tenda darurat itu harus segera di lokasi. Maka ini nanti ke depan akan dilakukan koordinasi yang efektif sehingga nanti tim yang datang duluan itu juga menginformasikan kondisi di sekitar sekaligus asesmen untuk memberitahukan tim-tim yang mau berangkat. Misalkan ini kondisinya seperti itu harus segera berangkat dan sebagainya. Itu kan perlu ke depan masih perlu perbaikan. Ya, dari beberapa waktu lalu di mana inisiasi MTA DRC ini dilakukan, sudah ada kegiatan yang dilakukan kemarin pas bencana banjir ya? Ya sudah ada, kemarin sudah lengkap kita mulai dari dapur umum, dari kalau Sertanis juga sudah berjalan seperti biasa ya. Kemudian didiskusikan kemarin dapur umum sudah kita terjunkan, kemudian tim kesehatan juga kita terjunkan, sehingga nanti kalau kita elemen-elemen di MTA terkait dengan kebencanaan itu bersatu, itu insya Allah nanti semuanya jadi tuntas. Kemudian juga hasilnya maksimal. Jadi bukan istilahnya mungkin sebagian kecil bergerak, tapi sebenarnya kalau masalah kebencanaan itu kan luas, Mas. Jadi ada rescue, ada pencarian, kemudian ada komunikasi, ada kesehatan, kemudian ada pendampingan setelah gempa, trauma healing ya. Masih banyak banget. Kemudian pembuatan shelter darurat untuk pengungsi. Jadi malah itu kaitannya dengan nyawa juga. Ya. Baik Mas Bowo, terima kasih sekali. Namun harapan ke depan seperti apa idealnya MTA DRC ini? Gimana Mas? Ya, harapan ke depan MTA DRC ini idealnya seperti apa? Ya, harapannya sebagaimana amanat Ustadz bahwa tim ini nanti ke depan bisa elemen-elemen atau potensi-potensi yang ada di MTA itu bisa saling menguatkan, sehingga ketika ada bencana-bencana yang ada di tanah air itu betul-betul saling menguatkan, saling sehingga hasil yang didapat itu juga maksimal. Baik, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini. Selamat untuk berkegiatan nantinya. Ya, betul ya. Insyaallah di lain kesempatan kita juga terus terhubung untuk menghadirkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan kebencanaan begitu. Betul, dan upaya utamanya adalah menjaga keikhlasan ya Mas Bowo. Ya. Insyaallah. Ya. Baik, terima kasih Mas Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu tadi wawancara singkat kita dengan Komandan Satgas Majelis Tafsir Al-Quran. Memang harus bahu-membahu ya, rekan Rudi, untuk bisa kita menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Keinginan kita sih tidak akan terjadi bencana lagi. Tapi kalau menurut grafisnya Indonesia ini memang sangat rawan sekali. Oleh karena itu kita mempersiapkan segala sesuatunya. Apabila bisa diminimalisir, ya insya Allah kita terus berkontribusi untuk masyarakat. Logonya saja, slogannya bagus. Apa itu? Khairunas anfa'um linas. Sebaik-baik manusia. Pakai tulisan Arab juga. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi ya, kebaikan terus dilakukan. Amin. Ya. Baik. Dan ada sedikit info ini. Ya. Ada berita duka ya. Informasinya. Ya. Ini memang kita kehati-hatian ya. Pemirsa, 5 hari tak ada kabar usai melaut pencari ikan di Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang dinyatakan hilang. Sofianto, 51 tahun, warga Dusun 18, Bagan Ujung, Desa Percut, Deli Serdang, diduga hilang setelah dilaporkan 5 hari tak kunjung pulang ke rumah. Menurut laporan, Sofianto pergi melaut pada Selasa 14 Februari menggunakan sampan miliknya dan tidak kunjung pulang hingga Kamis 16 Februari. Keluarga yang curiga melaporkan kejadian pada aparat Desa Percut dan upaya pencarian dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan potensi SAR setempat, termasuk di dalamnya SAR MTA. Prits Manulang SE, selaku anggota tim rescue Basarnas menyampaikan, pencarian korban dilakukan dengan menyusuri muara laut sejauh 4 km ke arah sisi kiri Bagan dan ke sisi kanan sejauh 4 km. Rencana operasi yang kita laksanakan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan, yang pertama kita akan menyisir ke muara laut dan kita akan menyisir ke sebelah kiri muara laut kurang lebih 4 kilo pencarian dan ke kanan kurang lebih 4 kilo pencarian. Hingga berita ini disusun, korban belum ditemukan dan pencarian akan terus dilakukan hingga 7 hari ke depan sesuai SOP dari Basarnas. Kontributor dari Serdang, Sumatera Utara, Suranto, MTA TV. Ya, itu yang menjadi catatan ya, rekan Rudi. Terus berhati-hati, terus adakan komunikasi dengan keluarga saat bekerja, sehingga nantinya mencoba kita meminimalisir resiko-resiko yang ada di tempat pekerjaan kita. Ya, meskipun seorang nelayan itu memang itu sudah menjadi pekerjaannya ya, dan dia sudah hafal sekali jalan ke laut, kemudian pernik seperti apa di laut begitu. Tapi ketika memang ini harus dilakukan, itu pun juga harus hati-hati. Harus hati-hati, kalau perlu memang bersama-sama dengan teman-teman seprofesi, tidak sendiri begitu, sehingga nanti ada saling tolong-menolong apabila terjadi bencana di luar dari takdir ya. Ikhtiar harus perlu ya. Ikhtiar tetap harus meskipun perlu. Perahunya sendiri-sendiri, tetap sendiri-sendiri, tapi bareng-bareng gitu ya, melayarnya gitu ya. Bersama-sama begitu. Betul. Sehingga nanti bisa saling bantu-membantu apabila terjadi. Dan itu sudah 5 hari ya? 5 hari, berarti masih kurang 2 hari lagi. Apanya? Batas waktu pencariannya itu tadi ya, tadi 7 hari kan? Kalaupun toh itu sudah tidak ditemukan, biasanya memang dianggap selesai ya kalau sudah 7 hari itu. Ya, dianggap hilang atau ya. Itu tergantung juga sama Basarnas ya, dan kondisi itu. Ya. Baik, kita menuju ke hal-hal yang terkait dengan sosial. Tetap kita mencoba menghadirkan informasi-informasi kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Melibatkan elemen masyarakat sekitar, MTA Perwakilan Tebo, Sumatera Utara menggelar donor darah rutin. Bekerjasama dengan UTD RSUD Sultan Toha Saifuddin Tebo, MTA Perwakilan Tebo menggelar bakti sosial donor darah diikuti oleh warga MTA, masyarakat umum, serta elemen masyarakat setempat pada pekan lalu.
Turut mendonorkan darahnya Serda Supriyanto, Babinsa Koramil 41607, wilayah Sumbersari, yang mengapresiasi kegiatan donor darah ini. Serda Supriyanto, Babinsa Desa Sumbersari, anggota Koramil 41607 Rimbo Bujang, sangat mendukung kegiatan dari MTA Perwakilan Tebo atas kegiatan donor darah. Saya sangat mendukung kegiatan yang positif. Sugito, selaku petugas UTD RSUD Sultan Toha Saifuddin Tebo, mengimbau masyarakat untuk mendonorkan darah guna memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Tebo. Semua kalangan masyarakat yang bisa dinyatakan lolos donor, seleksi donor, agar mereka mau mendonorkan darahnya untuk masyarakat sekitar Kabupaten Tebo. Karena saat ini masih banyak yang membutuhkan dan kekosongan untuk stok golongan darah di unit transfusi darah Kabupaten Tebo sendiri. Kedepan diharapkan bakti sosial donor darah dapat kembali digelar dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari Tebo, Sumatera Utara, Wiono, MTA TV. Ya, itu tadi informasi kegiatan donor darah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara. Mudah-mudahan juga menginspirasi untuk yang lainnya terus berkontribusi mendonorkan darahnya. Ya, dan kita pun yang di sini juga tidak kalah rajin ketika waktunya berdonor, kita donor begitu. Ada sesuatu yang kurang kalau memang itu sudah menjadi rutinitas di mana kita waktunya diambil darahnya untuk berdonor, ya terus kita adakan kegiatan yang positif. Dan donor darah sendiri itu akan menjadikan pola kesehatan kita terpantau, begitu. Akan diketahui ya. Betul, termasuk beberapa hal yang mesti diketahui para calon pendonor, itu jangan banyak-banyak minum kopi. Seperti kita saja, seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Ya, tiap Kamis saja minum kopinya. Ya, karena waktu saya pernah setiap hari minum kopi, itu di sedot darahnya itu ternyata lambat. Jadi darah itu agak sedikit kental gitu. Kemudian tidurnya jangan malam-malam. Nanti tensinya tinggi, nggak bisa kesedot. Nggak gitu. bisa donor lagi. Nggak bisa donor itu. Nah, itu baik, mudah-mudahan ini juga kedepannya lebih baik lagi, terus berkontribusi apapun yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan, baik itu tenaga, maliyah kita, kemudian bahkan sampai kita memiliki darah pun bisa kita donorkan untuk saudara kita. Setetes darah itu bermanfaat bagi jutaan orang yang saat ini. Baik, rekan Rudi, kita sudah berada di akhir jumpa kita dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Insya Allah di Kamis yang akan datang. Betul, kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu kembali. Kita ketemu di acara Kopi Istimewa MTA TV selanjutnya. Seruput kopinya, cermati infonya. Saya Ahmad Fauzan. Saya Rudi Ervianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.